Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Di depan kekuatan absolut, semuanya tampak sia-sia. Aula lelang yang ditembus oleh kekuatan cahaya, yang sekarang memiliki lubang besar di atap segera terdiam, dan para kontestan dengan cepat segera pergi. Tidak ada yang berani berlama-lama di tempat ini. Meskipun banyak orang yang kecewa dari insiden terakhir itu, setelah pelelangan, rumah lelang besar aliansi tidak diragukan lagi mendapatkan prestise lebih banyak lagi. Item pertama yang disajikan dalam pelelangan adalah kristal magis milik naga iblis, tapi yang terakhir mereka simpan adalah pedang Aria of Goddess of Light. Barang apa yang lebih diinginkan dari itu? Mungkin ini adalah bagian dari peralatan tier legendaris yang belum tentu berada di atas kristal naga iblis dalam hal utilitasnya, tetapi ketenarannya jauh melampaui kristal naga iblis manapun. Seseorang yang dikenal sebagai penguasa pedang suci ini, itu setidaknya akan menjadi tamu terhormat di kuil prajurit. Ye Weiyang dan Feng Ling'er adalah orang terakhir yang meninggalkan Auktion Great Hall, dan Ye Weiyang menyuruh Feng Ling'er untuk beristirahat dulu, saat dia menuju ke sebuah kamar di belakang lantai 2. Pintunya diketuk 2 kali. "Senior, ini aku," ucap Ye Weiyang. "Silakan masuk," muncul jawaban dengan suara sedih. Justru orang inilah yang mengejutkan semua kontestan dengan kekuatannya pada saat sebelumnya. "Ya," ucap Ye Weiyang sambil mendorong pintu terbuka dan masuk. Di kamar mewah ini, berdiri seseorang dengan punggung menghadap ke pintu kamar. Orang ini jangkung dan berpakaian hitam, dan tidak berbalik hanya karena kedatangan Ye Weiyang. "Terima kasih, kamu melakukannya dengan sangat baik," ucap senior tersebut. Suara sedihnya terdengar cukup sedih. Ye Weiyang dengan ringan menggelengkan kepalanya, dan membiarkan air mata mengalir di pipinya. "Seharusnya aku yang berterima kasih padamu, senior. Dengan bantuan kamu, pedang ilahi leluhur aku akhirnya muncul kembali di dunia manusia. Dia memberitahu aku, bahwa namanya Long Hao Shen," ucap Ye Weiyang. "Oh, jika itu dia akan memimpin pedang ilahi ke masa depan yang cerah, dan bahkan mungkin melampaui leluhurmu," ucap senior. "Hah?" Pria berpakaian hitam itu berkata dengan suara tenang. "Kamu akan melihatnya di masa depan. Dia menerobos ke tingkat ke-6 hanya pada usia 15 tahun. Ini 1 tahun lebih awal dari leluhurmu. Di masa depan, mungkin semua catatan yang ada di aliansi akan dipecahkan olehnya," ucap senior tersebut. Long Hao Shen tidak tahu kekuatan pendorong misterius ini, yang mendukung pelelangan kali ini. Setelah meninggalkan rumah lelang hebat aliansi, ia segera melepas topengnya. Secara alami, dia tidak takut siapapun mengenalinya sebagai pemuda yang baru saja mendapatkan persetujuan dari pedang Aria dari Dewi Cahaya. Dengan cepat, semua orang dari kelas umum Demon Hunter Squad ke-21 bertemu di luar rumah lelang. "Kapten, kamu," ucap Lin Xin sambil bergegas ke arahnya dengan sedikit kegembiraan. Baru saja mendapatkan pikirannya, ia dihentikan untuk berbicara dengan isyarat dari Long Hao Shen. "Mari kita bicarakan hal ini setelah kita kembali," ucap Long Hao Shen sambil memberi isyarat kepada yang lain, yang bergegas untuk pergi dan langsung menuju ke area villa milik pasukan perburuan iblis. Dapat dikatakan, bahwa saat ini, hasilnya sangat menyenangkan. Tidak hanya Wang Yuan yang mendapatkan kristal spasial yang dia dambakan, dan Lin Xin memperoleh beberapa hal baik dengan harga yang baik. Jumlah koin emas yang dia gunakan tidak tinggi. Dan yang lebih pentingnya lagi, Long Hao Shen membuka segel pada pedang Aria of Goddess of Light, yang membuatnya mengakui dia sebagai tuannya. Bahkan jika keunikan dan jiwa dari pedang ilahi ini tidak dipertimbangkan, senjata itu berada di puncak tier legendaris, itu telah membuat mereka sangat senang. Sebagai kapten dan jiwa dari tim, faktanya bahwa Long Hao Shen memperoleh senjata seperti itu, ini pasti akan meningkatkan kekuatan pertempuran seluruh tim. Kembali ke villa, Lin Xin berteriak dengan tidak sabar. "Bos, cepat tunjukkan kepada kita pedang ilahi kamu," ucap Lin Xin. Dengan anggukan rendah, Long Hao Shen mengulurkan tangan kanannya. Yang mengejutkan semua orang adalah, itu berubah menjadi emas yang cemerlang, dan seolah-olah dia telah mengenakan sarung tangan, tetapi sarung tangan ini benar-benar menyatu dengan tangannya.
Muncul keluar dari telapak tangannya, adalah permata bulat kecil dengan warna emas redup. Itu tepatnya manik-manik spiritual, yang awalnya ditempatkan di ujung pedang Arya dari Dewi Cahaya. Long Hao Shen berkomentar, pedang saleh ini tidak dapat disimpan dalam melodi abadi. Ini tampaknya karena kebanggaannya sendiri. Namun, itu bisa masuk ke tanganku, dan aku sepertinya bisa merasakan kekuatannya dalam situasi seperti itu. Ucap Long Hao Shen. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya keemasan, pesona Arya dari Dewi Cahaya muncul sekali lagi di depan mata mereka. Jika itu hanya dalam hal sikap, pedang yang saleh ini akan lebih rendah daripada pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Namun, aura yang dilepaskan darinya benar-benar dibuat untuk itu. Sementara itu, pedang itu mencapai panjang 2 meter yang mengerikan, bilahnya juga mencapai lebar sepertiga meter. Tanpa ragu, jika pedang saleh ini muncul di medan perang, itu hanya akan menjadi senjata pembantaian. Long Hao Shen menatap pedangnya dengan penuh kasih sayang. Dia benar-benar menyukainya, sampai-sampai kegembiraannya mendapatkannya, bahkan telah melampaui reaksi yang dia miliki saat dia mendapatkan pedang Blue Rain Hibiscus of Light. Pedang Blue Rain Hibiscus of Light diperoleh melalui uji coba, sehingga ia bisa dikatakan telah menaklukkannya, tetapi pedang yang saleh ini benar-benar mengakuinya. Lebih penting lagi, Long Hao Shen peduli tentang prestasi mulia dari masa lalu pedang ini. Dalam hatinya, muncul dorongan tertentu untuk menggunakannya. Aku tidak akan membiarkanmu tetap dalam kegelapan. Aku akan membiarkanmu bersinar dengan kecemerlangan yang sama seperti di masa lalu, seperti pengguna pedang suci ilahi leluhur Ye menjelajahi seluruh benua. Ucap Long Hao Shen. Seolah-olah memahami kata-kata Long Hao Shen, pedang Arya dari Dewi Cahaya membuat suara berdengung lain. Cahaya terang pedang menghilang, dan kembali ke tangan kanan Long Hao Shen, yang telapak tangannya berubah menjadi keemasan lagi. Long Hao Shen berbalik, lalu menatap rekan-rekannya. Semua orang harus beristirahat untuk hari ini. Besok kita akan naik ke menara, dan naik kelas di menara misi Demon Hunter Squads. Lalu, kami akan mencoba menemukan peralatan tier legendaris untuk semua orang secepat mungkin, sebelum mendapatkan pelatihan di Tower of Eternity dan melanjutkan perjalanan kami. Ucap Long Hao Shen. Instruksi sederhana ini menjelaskan semua rencana masa depannya. Setelah dipromosikan ke kelas komandan, mereka akan dapat menuju ke lantai 3 pusat transaksi Demon Hunter Squads untuk membeli beberapa peralatan tier legendaris. Setelah berganti ke peralatan baru, dan kembali ke Tower of Eternity untuk melanjutkan pelatihan mereka, untuk meningkatkan kekuatan pertempuran kelompok mereka, dan mereka dapat kembali menyelesaikan misi sebagai pasukan perburuan iblis. Lin Xin, bisakah kamu kembali ke rumah lelang besar aliansi besok, dan menawarkan salah satu kristal naga iblis kita yang tersisa kepada wanita Ye Wei Yang? Katakan saja padanya, bahwa ini adalah sesuatu dari aku untuk membayarnya. Ucap Long Hao Shen. Oke, jawab Lin Xin. Meskipun Lin Xin adalah orang yang pelit, dia jelas tahu tentang situasinya. Memberikan kristal naga untuk pedang Arya dari Dewi Cahaya, itu tidak ada ruginya bagi mereka. Hari berikutnya, menara misi Demon Hunter Squad. Pasukan pemburu iblis dari berbagai tingkatan akan datang untuk menerima berbagai misi di menara misi. Ketika pasukan perburuan iblis ingin dipromosikan ke peringkat yang lebih tinggi, anggota mereka harus mengajukan permohonan peningkatan di tempat ini, dan menjalani tes yang diprakarsai oleh menara misi. Di lantai 2 menara misi Demon Hunter Squad, itu sudah tiba sekelompok pemuda yang berjumlah 7 orang, yang melanjutkan perjalanan mereka setelah menunjukkan tanda pengenal mereka sebagai kelas umum Demon Hunter Squad. Anggota staf di belakang 6 counter berdiri pada saat yang sama, dan memberikan para pemuda ini pandangan hormat. Sejak masalah tentang misi menjelajahi Gua Hissing Desolate, aliansi dengan tegas membersihkan jajaran anggota staf yang bekerja di menara misi Demon Hunter. Dan dengan eksekusi langsung dari koordinator sebelumnya, anggota staf saat ini yang bekerja di sana tidak hanya lebih bijaksana, tetapi juga menunjukkan sikap yang jauh lebih baik. Ini terutama terjadi di lantai 2. Permisi, bisakah kita mengetahui prosedur untuk menaikkan peringkat kita ke tingkat komandan? Ucap Long Hao Shen. Kelompok anak muda ini dipimpin oleh orang yang sangat tampan. Dia tampak seperti seseorang yang keluar dari sebuah lukisan, dengan rambut hitamnya menutupi bahunya, dan matanya berwarna emas jernih.
Bahkan dengan hanya pandangan sekilas, citranya akan dengan mudah meninggalkan kesan yang dalam. Pemuda yang mengajukan pertanyaan ini adalah Long Hao Shen, dan di sisinya adalah kawan-kawan dari kelas umum ke-21 Demon Hunter Squad-nya. Long Hao Shen langsung menyapa anggota staf di belakang meja. Di tempat ini, hanya ada 6 loket dan 6 anggota staf untuk mengelolanya. Hah, kamu ingin naik ke kelas komandan? Ucap anggota staf yang terkejut, kemudian melanjutkan. Pemburu iblis yang terhormat, menaikkan peringkat kamu ke kelas komandan, itu mengharuskan semua anggota untuk menembus ke tingkat ke-6, dan juga harus membayar 100.000 poin kontribusi. Selain itu, tim kamu harus menjalani tes. Kamu yakin ingin melanjutkannya? Tanya anggota staf. Long Hao Shen mengangguk dan menjawab. Tenang saja Fergusi, tapi tes ini tentang apa? Tanya Long Hao Shen. Anggota staf ini terlihat sangat sabar saat menjawab. Karena faktanya, bahwa misi meningkat sedikit dalam kesulitan setelah mendapatkan nilai, aliansi menciptakan tes tertentu demi keselamatan pemburu iblis. Jadi, pada saat kamu ingin menaikkan peringkat tim kamu, kamu harus lulus ujian ini. Dan jika berhasil, kamu dapat menerima misi yang lebih tinggi setelah naik peringkat. Tentu saja, poin kontribusi yang diperlukan untuk naik ke kelas berikutnya hanya dibayarkan sekali saja. Bahkan jika kamu tidak dapat lulus tes sekarang, kamu dapat mencobanya lagi setelah meningkatkan kekuatan kamu. Jawab anggota staf. Long Hao Shen mengangguk. Oke, kemudian kami ingin mengikuti ujian untuk naik ke kelas komandan. Ucap Long Hao Shen. Kebutuhan untuk ujian agar naik pangkat, adalah cara aliansi untuk bertanggung jawab atas mereka, jadi mereka secara alami harus mengikuti itu. Pemburu iblis selalu berusaha untuk melewati misi tingkat bahaya yang tinggi, tetapi tanpa kekuatan yang cukup, ini dapat dengan mudah mengakibatkan kematian mereka. Baiklah, maka tolong tunggu sebentar. Aku akan meminta kamu untuk membayar 100.000 poin kontribusi terlebih dahulu. Ucap anggota staf. Tanpa diberitahu oleh Long Hao Shen, Lin Xin segera melangkah maju, dan mentransfer 100.000 poin kontribusi kepada anggota staf itu. Anggota staf mengambil formulir yang harus diisi oleh Long Hao Shen, sebelum pergi terburu-buru untuk memberitahu staf untuk ujian. Bentuknya sangat sederhana, itu hanya mencakup celah di mana anggota tim harus mengisi nama, kekuatan, dan nomor Demon Hunter Squad asli mereka. Long Hao Shen mengisi formulir dengan cara ini. Kelas umum 21 Demon Hunter Squad. Kapten Long Hao Shen, Radiant Guardian Knight dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 7.000 unit. Wakil Kapten CR, Stealth Master dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota Wang Yuan, leluhur perang dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota Sima Xian, Priest dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota Lin Xin, konduktor ajaib dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Anggota Chen Ying Er, Beastmaster dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Kesatria pelindung Kapten Long Hao Shen. Han Yu, Radiant Knight dari tingkat ke-6, energi spiritual internal 5.000 unit. Ketika Sima Xian menulis kata-kata Priest sambil mengisi formulir, Long Hao Shen tanpa sadar melihat Priest ini berfokus pada kekuatan otot, dan ia tanpa daya menggelengkan kepalanya. Anggota staf tidak pergi untuk waktu yang lama. Saat kembali, dia melirik formulir yang diisi oleh Long Hao Shen. Setelah melirik sekilas, dia kehilangan suaranya. Kamu adalah kelas umum Demon Hunter Squad ke-21. Ucap anggota staf itu dengan terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.